Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat properti. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang budget renovasi tahap 1 yang sudah kita kerjakan bersama. Harus dipegangin Mi, kalau enggak Oh gini. ya. Harus dipegangin dulu aja. Oh ya. Oke. Oke. Jadi kali ini kita akan review. Jadi tahap pertama kita membeli rumah ini sih cukup unik ya, karena kita beli sebenarnya sama ibu-ibu yang memang kondisinya membutuhkan uang. Jadi kita sebenarnya nggak tega membelinya dengan harga yang murah. Kita beli dengan harga yang layak, sekitar 300 juta dan mendapatkan, tapi pajak dan lain-lain ditanggung kita semua. Iya, Seperti pajak itu. jual beli, terus biaya pihak ketiga karena kita kebetulan melibatkan pihak ketiga atau makelar, jadi mau nggak mau kita ngurusin makelar dari pembelinya pun juga termasuk kita yang ngurusin gitu, termasuk pajak jual belinya. Ya benar sih. Jadi memang seperti itu sih awal mulanya. Rumahnya ini bukannya maksud mengejek ya, memang ini kita murni menjelaskan bahwa rumahnya memang kotor sekali. Kita pembersihan aja itu dengan 2 tukang, tapi kita bayar harian sih, itu memang cukup cukup sangat kotor. Jadi kita bersihkan hampir 1 bulan lebih, sama renovasi depan itu kita cor. Dari awal rumahnya itu ada pohon besar, pohon mangga besar, jadi kita pembersihannya pun cukup lumayan dan makan waktu juga karena kita nebang pohon mangga yang besar. Jadi waktu sama biaya pun udah lumayan di awal saat pembersihan rumah. Ya, jadi kita pertama beli bahan bangunan itu tidak kita hitung ya untuk renovasi pertama. Jadi kita biaya tukang sama maintenance dan lain-lain itu termasuk ngecor, termasuk membersihin, gempur atau membetel ruangan-ruangan yang biar kita buat terbuka, itu kurang lebihnya sekitar 10 juta. Itu murni tenaga sama beberapa bahan-bahan kecil lah yang minor. Lalu setelah cukup bersih, kita sekitar 10 juta ya, itu hampir 2 sampai 3 bulan kita melaksanakan renovasi khusus untuk ini, untuk membersihkan dan merapikan bagian. Oh ya, termasuk fasad yang di atas itu ngecat genteng sama membuat segitiga fasad depan di awal itu masih hitungan dari 10 juta itu. Ya, mungkin yang tahap kedua yang Mas Arif mungkin bisa jelaskan oleh istri. Karena kondisi awal rumahnya itu memang cukup kurang layak ya untuk ditempati kami, jadi kita memutuskan untuk melakukan pembersihan tadi, lalu kita bikin desain interiornya itu biar lebih nyaman. Dan karena kita bangunan awalnya dalamnya tuh cukup kotor, jadi mau nggak mau kita harus renov interiornya. Lalu kita sementara mau ngerenov bagian kamar utama dulu, lalu ruang tengah dan ruang tamu sementara itu, karena budgetnya kita sudah habis di tenaga tukangnya yang awal tadi. Ya, sebenarnya gini, kita membeli rumah 300 juta itu kita estimasi sih nggak sampai 100 juta renov dan semuanya, termasuk ganti makelar pihak ketiga bapaknya itu, dan sampai juga di biaya pajaknya sekitar 15 itu, yang jadi 300 plus 15 plus makelar sekitar 7 juta Ya. terus renov sekitar 10 juta, renov pembersihan ya, membersihkan rumah sama beberapa maintenance sedikit-sedikit sekitar 10 juta. Lalu ditambah lah ini di yang Sarif ini atau Naven interior itu kita sekitar 30 juta. Itu termasuk kita merenovasi kamar utama kita sama ruang tamu. Kita bikin ruang tamu yang lebih minimalis. Ya. Untuk desainnya sih sebenarnya kita banyak yang mengkat dari
dari usulan desain interiornya ya, karena kita mengingat luas kamar kita juga tidak begitu luas sama sekali, jadi kita cut beberapa bagian, kayak semisal kayak meja rias, kaca, lalu kayak laci-laci yang sebenarnya kita bisa minimalis lagi. Jadi kita nggak pakai barang-barang atau properti yang sekiranya bikin kamar kita lebih penuh, dan warna-warnanya pun kita sesuaikan dengan keinginan kita, karena dari desain interior kita warnanya juga kurang masuk atau terlalu ramai, jadi kita memilih 2 warna aja di kamar kita. Nanti ditampilin juga kamar before-nya, sama kalau misal sudah clear pengerjaan interiornya nanti kita share juga after pemasangan HPL, terus PVC-nya, lalu vinilnya, seperti itu. Oke, jadi konsep dari kamar utama itu minimalis, yang simple sih. Jadi kita buat kasih vinil, beberapa lemari, termasuk dipan. Mungkin nanti dipan kita akan cari khusus karena kita nyari kasur yang memang cukup luas. Jadi kita cari yang 220 ataupun yang ukuran 2. Ya, seperti itu. Lalu dari kamar utamanya, ruang tamu sih kita bikin simple aja. Lalu plafon kita cukup dari ini Barokah Gypsum, kita total semua plafon kecuali kamar pembantu yang tengah kita kasih double ceiling itu sekitar 14 juta. Itu udah semua plafon, kan sebelumnya plafon termasuk garasi ya teman-teman. Jadi garasi sudah terpasang plafon, jadi lebih terlihat, itu sekitar 14 juta. Jadi plafon 14 juta, belum termasuk lampu-lampu ya, tapi ada bonus lampu-lampu sih. Tapi kita punya lampu-lampu, kita beli lampu lagi itu sekitar 1,8 total itu, tapi 14 juta belum ini ya, belum BTL atau instalasi listrik sih Ya, itu. gitu aja. Kita pilih plafonnya yang amat sangat simpel sekali ya. Kita hanya pakai double ceiling di ruang tengah sama di ruang tamu aja. Untuk ruangan lainnya kita pakainya yang flat plafon aja, itu pun sudah cukup lumayan banyak budgetnya. Jadi kita harap kita minimalis sekali biaya dan desain dari plafonnya itu sendiri. Ya, benar sekali. Jadi di tahap pertama ini kita lebih mematangkan beberapa ruangan-ruangan yang memang urgent untuk kita perbaiki, sama yang lain-lain belum termasuk ngecat ya. Biaya yang tadi kita sebutkan belum termasuk ngecat, belum termasuk beberapa maintenance yang lain yang mungkin bisa jadi kita fungsikan. Dapur kita belum renov, dan mungkin belum, rooftopnya juga belum kita perbaiki. Jadi progres awal itu saya dan istri hitung tuh udah hampir 100 juta, ditambah dari mulai di luar dari harga rumah ya, di luar harga rumah yang 300 juta itu. Tapi rumah itu sebenarnya cukup bagus sekali sih, rumah di sebuah perumahan di Blora Kota, jalan utama dengan panjang kali lebar cukup luas, harganya 300 juta lah. Itu menurut saya dan istri udah sangat worth it, dan itu on budget sekali sih dari secara pengeluaran bagi kami ya. Gitu. Sebenarnya rumah ini tuh worth to buy ya, karena jarang sekali kita mendapatkan hunian di perumahan area Blora Kota dan cukup lumayan elit di daerah tersebut, dan kita lokasinya pun di jalan utama perumahan itu. Jadi harga segitu sih dibilang mahal juga tidak ya, sesuai dengan kemampuan kita, kurang lebih ya 300 sekian. Tapi memang di luar dari makelar lalu renovnya itu kita memang sudah banyak. Jadi memang kalau di total ya kurang lebih hampir mendekati 100 juta. Ya benar sekali. Mungkin kalau mau bilang kita maksimalkan ya rumah itu, kita coba maksimalkan, mungkin kita butuh 300 juta lagi. Jadi total itu sekitar
600 juta mungkin dari semuanya, kita bisa mempunyai hunian yang minimalis, elegan, sesuai dengan yang kita punya. Tapi karena kita terbatas budget pertama di tahun 2024, kita bisa mendapatkan rumah tanah yang cukup strategis seharga 300 juta di luar apapun itu, menurut kami sudah worth it sih ya. Karena 300 juta itu kita sudah dapat tanah dan dapat bangunan, dan alhamdulillahnya bangunan luarnya pun masih sangat layak sekali dan masih kuat. Tapi memang minusnya di bangunan dalamnya atau di interiornya, memang kita perlu renovnya di situ sih. Ya benar sekali. Dari pusat kota itu tuh kita sudah dekat dengan pusat kota. Dari alun-alun mungkin 5 menit nggak sampai 10 menit kita sudah sampai. Jadi cukup strategis sih. Dan itu perumahan yang cukup terkenal lah di situ. Jadi bagi teman-teman mungkin Gen Z, milenial, mungkin yang masih agak santai, slow, belum menikah atau bagaimana, atau sudah menikah, mungkin bisa kami doakan supaya bisa mendapatkan rumah yang seperti teman-teman impikan. Karena ya, kapan amin. lagi kita bisa punya rumah hunian yang nyaman, layak, dan tentunya nyaman sih yang penting sih. Dan saya yakin semua bisa bertahap sih. Mungkin beli dulu tanahnya. Sebelumnya sih lucunya ini, kita dulu mau beli tanah yang cukup masuk gang, cuman memang aksesnya lebih dari alun-alun tuh hanya dekat lagi mungkin 3 menit atau ya, dari tapi alun-alun harganya kota 250 juta saat itu. tanahnya saja ya. Dan itu luasnya kurang lebih 199 aja Ya, benar. belum bangunannya. Ya. Semisal kita beli tanah dan membangun sendiri mungkin biayanya hampir 500 juta lebih. Ya benar sekali. Jadi saya sama istri itu juga bingung, kita nyari tanah kok nggak ketemu, nyari rumah juga dilalah nggak ketemu, dilalah tanpa sengaja kita bisa dapat rumah tanah di situ, dilalah dengan ibunya itu baik sekali juga, cocok lah, baik hati. Jadi kita juga cocok dengan penjual, jadi kita langsung transaksi cepet aja. Jadi seperti itu ceritanya ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ya, ketika kita cari kemanapun itu, kalau memang belum jodoh dapat tanah dan rumahnya, mungkin kita nggak akan ketemu rumah sama tanah yang akan kita miliki gitu. Itu mungkin tips and trick yang teman-teman semua mungkin kalau lagi nyari tapi belum dapat. Ya, for your information, di daerah Blora Jawa Tengah aja, di Blora Kota di tahun 2024 rata-rata tanah yang masuk di dalam gang atau aksesnya masuk di dalam gang itu kayak satu kapling aja minimal harganya itu 150 juta. Itu di daerah Blora Kota. Kita juga pernah survei di daerah Blora, tapi aksesnya lumayan jauh dari kota, yang mungkin 10 menitan itu bisa dinego 100 juta sampai 120 lah maksimal. Iya, jadi tanah aja di Jogja di Blora itu minim sih kita kapling seperti itu tuh seratusan. Ada juga kemarin promo sih di Blora Kota ini, itu tuh 110 atau 150 dapat rumah tanah, tapi ya nggak tahu 200-an ya mikanya 150 tanahnya aja ya. Cuman ya mungkin secara akses pasti kan lebih jauh, lebih masuk gang seperti itu ya. Apalagi yang punya mobilitas tinggi kurang pas kalau misal aksesnya terlalu masuk ke dalam gang. Tapi ya semua itu tergantung ke teman-teman ya. Misal menyesuaikan budgetnya aja ya, syukur-syukur kalau budgetnya lebih bisa beli tanah dan rumah yang aksesnya lebih dekat dengan kota dan pinggir jalan. Benar sekali. Jadi sebenarnya penawaran tuh banyak sekali sebelum kita menemukan rumah ini. Tapi ya delalah banyak yang ada aja dramanya ya, seperti itulah wajar, namanya beli rumah, beli suatu hunian pasti kadang ada dramanya mesti dari penjual sih. Ada penjual yang aneh-aneh, kayak ternyata masih ada ini namanya masih belum clear lah rumahnya, antar jual beli belum clear, jadi terjadi gesekan antara penjual dan penjualnya juga. Jadi satu tanah itu belum selesai clear tapi udah ditawarin orang. Nah seperti itu. Jadi teman-teman mohon dipastikan sertifikatnya itu ada dan tidak merupakan
tanah yang atau rumah yang sedang bermasalah. Itu yang penting karena itu adalah modal awal kita untuk melangkah ke selanjutnya. Seperti itu ya. Betul sekali. Ya, jadi ini tuh podcast properti yang bisa kita sampaikan sedikit tips and trick. Kapan lagi kita bisa beli rumah kalau nggak sekarang? Oke. Kalau nggak sekarang teman-teman semua. Karena mengingat harga tanah, harga properti semakin tidak masuk akal. Memang banyak properti yang dijual murah, tetapi dengan harga murah itu pun banyak orang yang belum mampu membeli harga yang mungkin dibilang murah saat itu. Dilihat lagi kita rupiahnya, kita semakin tergerus oleh dolar. Tanah yang dulunya harganya murah, kita sekarang bisa lihat harganya mahal sekali. Jadi harganya udah berkali-kali lipat. Jadi mau kapan lagi kalau nggak sekarang teman-teman millennials, atau mungkin ini bapak, ibu, atau mungkin mbah-mbah yang nonton di video ini mungkin bisa mulai berpikir untuk membelikan anaknya, cucunya. Ya kalau kan sekarang banyak ya KPR atau apa, monggo kalau memang mau KPR atau mau membeli cash nanti langsung ke notaris ya banyak sih. Jadi alhamdulillahnya sih lancar ya. Jadi seperti itu teman-teman, kayaknya sudah cukup. Oke, karena cukup. udah malam juga. Mungkin kita kapan-kapan bisa podcast lagi membahas apapun itu yang tentang properti tentunya. Mungkin bisa teman-teman bisa komen di bawah sobat properti, kita sharing aja. Mumpung kita juga masih seru-seruan, kita masih memprogres. Jadi tidak ada sesuatu yang terlihat maksimal, pasti ada prosesnya. Jadi hargailah proses karena proses itu penting. Cukup. Jadi nggak hanya hasil yang kita tunjukkan, tapi memang ini prosesnya seperti itu ya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti. Oke, terima kasih. Apabila ada masukan, saran, atau mungkin kritikan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.